Ya, ada gambaran di apa Andra? Ini saya dulu nanya kenapa orang Israel negara kecil perekonomian kalau ngandelin dalam negerinya nggak mungkin akan tetapi bisa bangun nuklir senjata dan lain sebagainya. Oh ternyata para warganya itu tersebar di berbagai penjuru dunia dan mereka jadi ahli di antara. Silakan Mas Toto. Ini ngomong ada mana kita tanya aja. Setahu saya banyak merek-merek tadi Pak akan menyebutkan merek-merek yang nantinya akan berguru ke Israel, tapi mereka menggunakan nama orang lain. Saya nggak mau sebut contohnya, yang kemudian itu disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Bahkan kita orang Indonesia itu menjadi konsumen yang besar buat mereka. Kita membeli produk mereka yang kita nggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah afiliasi ke Israel. Itu yang mereka lakukan dalam hal ekonomi. Jadi kita menggunakan sembarang produk yang kita gunakan, kita nggak tahu itu siapa punya. Bisa jadi kita merasa itu punyanya Amerika dan sebagainya, tapi sebetulnya itu hulunya ke Israel. Baik, terima kasih Mas Toto. Tambah bermanfaat. Kita itu kadang-kadang gimana nih nanti masukan kurang militan. Silakan, ya. Ini remaja ini. Ya, ini dari sudut pandang Gen Z, ya, generasi muda. Untuk beberapa merek-merek tadi yang disebutkan itu ada banyak yang dipakai sehari-hari. Contohnya Facebook, Instagram, itu punya Meta. Itu pemiliknya Mark Zuckerberg yang merupakan orang Jewish, Yahudi. Lalu contohnya juga Waze, aplikasi peta, itu buatan Israel. Ya, jadi masih banyak merek-merek juga, dan masalah utama yang kita pemuda lihat sekarang adalah tidak mungkin bukan semata-mata orang Yahudi, tapi petinggi negara manapun. Contohnya Amerika, mereka punya dua partai, Republikan dan Demokrat. Petinggi negaranya ini suka sekali membuat dua partai ini berantem, sehingga orang-orangnya juga terpisah antara dua kubu, antara banyak kubu. Dan sementara orang-orangnya ini berantem, petingginya ya cor-coran tuh, cari duit, menguasai negara, menguasai militer, seperti itu. Tapi juga dengan produk-produk Israel ini, kita juga tidak bisa hidup tanpa produk-produk ini. Unilever, salah satu produsen pangan terbesar di dunia, punya Israel. Jadi mau tidak mau, ya kita juga lepas, ya. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, ya, cukup bagus tanggapan dari remaja. Semester berapa kamu? Banyak. Temannya Tio ya? Kamu temannya Tio? Tio, yang lagi ngetren, lagi nge-hot. Siapa itu? Ya harus kritis seperti itu ya, harus kritis. Mahasiswa sifat kritisnya harus disampaikan. Nah, terima kasih, ini gambaran-gambaran minimal ketika kita mengkaji ayat tentang Bani Israel, terus ada gambaran kenapa mereka seperti itu, seperti tadi disampaikan pertama oleh Pak Haji Tatang, bahwa mereka adalah punya ahli-ahli khususnya bidang ekonomi dan lain sebagainya yang tersebar dan menguasai dunia. Belum lagi produk-produknya, Coca-Cola, betul, cowok cakep cowok idola, itu Coca-Cola, coki, cowok cakep cowok idola, cowok keren, itu dipromosikan seperti itu. Gimana kak, pingin minum Coca-Cola Pak Aris? Ya Allah. Baik, kembali ke ayat. Jadi kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka sangat ingkar terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Kalau nabi aja dihabisi, apalagi manusia, dia orang-orang sipil. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diselamatkan. Lanjut Pak Haji Tatang, ujung ayat, baris paling bawah. Zalika, hal itu diannahum, karena mereka telah yakfuruna, mereka ingkar di ayat Allah, terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtulun, dan mereka membunuh nabiina, para nabi seperti Zakaria dan Yahya, di ghairil haqq, dengan tanpa hak sebab yang benar. Dzalika, demikian itu bima, karena asawakanu, mereka membangkang dan mereka telah yaktadun, mereka melampaui batas. Komplit apa enggak ini? Statusnya orang Yahudi komplit apa enggak ini? Membunuh para nabi, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, kemudian durhaka, membangkang, terus terakhir yaktadun, melampaui. Astagfirullahaladzim. Padahal gimana statusnya itu, berapa itu? Komplit. Jangan ya. Ya. Tuhan aja diganti. Masya Allah. Kalau nggak sesuai dengan keinginannya, diganti. Apalagi kok cuma negara berkembang, pemimpinnya nggak, itu ternyata masuk. Kenapa? Saya dulu agak janggal Pak Haji Tatang Pak Hari.
Kenapa sih katanya itu politik di beberapa negara itu pemimpinnya sudah disetting, sudah diatur oleh mereka, seolah-olah nggak percaya. Terus Pak Den baru saja nyampaikan, jangankan itu makanan, apalagi pemimpin. Tuhan aja kalau nggak cocok diganti. Percaya Mas Sato? Silakan Pak Den. Iya benar. Ya. Ya. Betul. Tapi dia selalu juara 3 sekolah. Yahudi. Dia kan alasannya apa sampai dia tidak apa dan belajar semacamnya. Tapi mereka belum tahu. Sampai seorang orang bisa terus ini tahu. Dia mantalan bukan. Masya Allah. Intinya Bacaan Al-Quran. pas tahu. Allahu Akbar. Jadi itu agak viral memang yang disampaikan oleh Pak Del bahwa tapi itu kelihatannya di YouTube itu banyak itu cerita-cerita itu. Jadi ternyata mereka membaca Al-Quran. Baca Al-Quran membuat cerdas, tapi kalau nggak beriman ya tetap aja. Bikin cerdas tapi nggak beriman. Itu kenapa? Itu kemarin Ustaz Adi Hidayat itu menyampaikan orang kalau baca Al-Quran itu satu kata-katanya selalu kayak kata-kata itu. Jadi banyak yang diucapkan dan itu merespon otak itu jadi cerdas. Apapun kalau kita rajin baca Quran itu kayak di refresh itu. Otak yang tadinya capek jadi segar kembali. Demikian, alhamdulillah. Nggak terasa lagi tambah hari. Ya Pak Haji Gunawan dari Maghrib tahu-tahu. Insya alhamdulillah. Satu ayat. Mudah-mudahan kajian kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat-sifat seperti sifatnya orang Yahudi, kita didekatkan dengan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.